warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakil Alawas. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Abdul Aziz Wahab BHMRI. Yang saya hormati Ibu Dekan dan Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi hadis, yakni Ibu Herawati MPD beserta teman-teman yang saya cinta sayangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tahrijul hadis. Tahrijul hadis adalah metode pengkajian yang bertujuan untuk menelusuri dan menilai kualitas suatu hadis berdasarkan sanad dan matanya. Secara etimologis, tahrijul hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata khoroja yang berarti keluar atau tetap. Tahrijul hadis di sini mencakup pengemukaan hadis dengan menyebutkan para perawinya serta menilai derajatnya, apakah dapat dikatakan hadis yang sahih, hasan atau dhaif. Tujuan utama dari tahrijul hadis adalah untuk mengetahui sumber hadis dan kualitasnya sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam hukum Islam. Jadi, tahrijul hadis adalah metode pengkajian untuk menilai suatu kualitas hadis dari segi sanad dan matanya. Ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tahrij hadis. Yang pertama yaitu identifikasi sanad. Tahrij mengharuskan seorang peneliti untuk mengetahui jalur periwayatan dari hadis tersebut, termasuk nama-nama perawi yang terlibat. Sanad adalah jalur periwayatan hadis yang menunjukkan siapa siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut, mulai dari Nabi Muhammad SAW hingga penulis kitab hadis. Yang kedua yaitu verifikasi matan. Proses ini juga melibatkan analisis isi hadis matan untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa matan tersebut konsisten, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, serta tidak mengandung kesalahan atau cacat yang dapat meragukan keabsahannya, keaslian hadis tersebut. Verifikasi matan sangat penting untuk menjaga kualitas ajaran Islam dan mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Dengan melakukan verifikasi ini, kita dapat memastikan bahwa ajaran yang diterima dan diamalkan benar-benar berasal dari sumber yang dapat kita percaya. Baik, yang ketiga dari karakteristik tahrij hadis yaitu ada penggunaan referensi. Penggunaan referensi yaitu di mana tahrij biasanya dilakukan dengan merujuk kitab-kitab hadis yang sudah teruji seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu adalah kredibilitas perawi. Kredibilitas perawi menurut KBBI adalah perihal yang dapat dipercaya atau juga dapat diartikan sebagai kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. Nah, jadi peneliti perlu melakukan kredibilitas perawi dalam sanad, termasuk apakah mereka dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan dalam mengingat. Contoh dari kredibilitas perawi ini yaitu kredibilitas Al-Humaidi sebagai perawi dapat diterima dengan baik berdasarkan reputasi, pujian dari ulama, dan keterhubungan dalam sanad. Hal ini menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkannya memiliki kemungkinan besar untuk diterima sebagai hadis sahih. Yang kelima yaitu klarifikasi hadis. Klasifikasi hadis itu merupakan pengelompokan atau pengantagorisasian hadis, di mana hadis itu dibagi menjadi beberapa kelompok atau beberapa jenis, seperti hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, berdasarkan kualitas dan keandalan sanad dan matanya. Selanjutnya yaitu ada metode dalam menggunakan tahrij hadis. Yang pertama yaitu ada penelusuran sanad.
Penelusuran sanad adalah suatu kegiatan menelusuri jalur periwayatan dari Nabi Muhammad SAW hingga ke penulis kitab. Hal ini melibatkan identifikasi nama-nama perawi dan memastikan keaslian riwayat tersebut. Yang kedua yaitu ada analisis matan. Analisis matan merupakan kegiatan memeriksa isi hadis untuk memastikan bahwa tidak ada kontradiksi dengan ajaran agama Islam atau hadis-hadis yang lain seperti hadis yang lebih sahih. Matan juga dianalisis dari segi kebahasaan dan konteksnya. Yang ketiga yaitu verifikasi kredibilitas perawi. Seperti yang sudah saya jelaskan, kredibilitas perawi adalah perihal yang dapat dipercaya atau perawi yang dapat dipercaya dan memiliki daya ingat yang kuat. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi hadis. Klasifikasi hadis ini yaitu pengantagorisasian atau pengelompokan hadis. Setelah melakukan kegiatan tersebut, nanti hadis itu akan dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti Sahih Bukhari, seperti hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada penggunaan software dan database dalam metode menggunakan tahlil hadis ini. Penggunaan software dan database adalah salah satu inovasi modern untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian hadis berdasarkan sumbernya, matan dan sanadnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.